Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, calon jamaah umroh dari Hawatur yang dirahmati Allah. Izinkan saya yang akan menjadi pembimbing pada perjalanan umroh kita di Hawatur ini menyampaikan beberapa hal penting ya. Walaupun sederhana tapi penting untuk menjadi pedoman singkat bagi Bapak Ibu dalam proses perjalanan umroh nanti. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Hawa, ya, kita akan berangkat pada tanggal 14 Oktober 2023, tepatnya hari Sabtu, dan penerbangan kita dijadwalkan jam 15 lewat 20 menit ya, dengan menggunakan pesawat Garuda Airlines. Ya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, diharapkan kepada semua jamaah, calon jamaah, baik dari Cirebon maupun ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Tengah, dan beberapa tempat lain, diharapkan nanti paling telat 3 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara. Syukur-syukur 5 jam sebelumnya sudah ada, itu jauh lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih cepat, lebih baik. Nah, dari calon jamaah dari Cirebon mungkin kita akan berangkat jam 7 pagi di hari Sabtu ya, berangkat dari kantor Hawa di Cirebon ya, dan meluncur ke bandara. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di tempat yang sudah kita tentukan dengan para jamaah lain ya, dari beberapa kota yang tergabung di Hawa ini. Karena kebetulan pada kali ini jamaah tidak hanya dari Cirebon, tapi juga dari beberapa kota, termasuk dari Jakarta, dari Bandung, dan dari tempat-tempat lain. Prinsipnya insya Allah paling telat, sekali lagi Bapak Ibu, 3 jam sebelum keberangkatan sudah betul-betul ada di bandara. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan berangkat ya jam 15.20, mudah-mudahan tepat waktu. Dan insya Allah kita akan mendarat di Bandara Internasional di Madinah pukul 21 lewat 10 menit ya, waktu Madinah. Kenapa saya sebut waktu Madinah? Karena berbeda waktunya ya. Jadi perlu dicatat nanti perbedaan waktu kita antara Jakarta, antara Indonesia dengan dengan Mekah, dengan Madinah dan Mekah 4 jam. Berarti kalau nanti yang bawa jam manual ya, begitu turun di bandara segera dirubah jamnya, dikurangi 4 jam. Ya, kalau menggunakan HP biasanya otomatis jamnya akan berubah menyesuaikan waktu yang ada di Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Bandara Madinah setelah selesai urus koper ya, kemudian imigrasi, nanti kita akan diantarkan ya oleh pembimbing dan mutawif kita menggunakan bus menuju hotel di Madinah. Karena perjalanannya malam hari ya, sekitar jam ya mungkin selesai urus-urus imigrasi jam 10 misalnya paling cepat ya. Mungkin jam 11 ya kita diperkirakan baru sampai hotel. Mungkin kita sampai hotel dan kalau ada agenda makan malam yang sudah disiapkan oleh hotel, mungkin kita makan malam dulu. Dan karena waktunya sudah sangat malam, kita diberi kesempatan untuk istirahat ya. Setelah dibagi kamar masing-masing, istirahat untuk menyiapkan energi kita bangun nanti pada saat subuh ya. Insya Allah nanti jauh beberapa jam ya, atau 1 jam sebelum subuh kita sudah mulai berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi ya. Nah, nanti Bapak Ibu syukur-syukur bisa berangkat bersama ya, tapi kalau tidak saya ingin memberikan patokan saja ya. Hotel kita di Madinah namanya Hotel Sinabil ya, Madinah. Itu jaraknya ya kurang lebih 4 menit dah dari hotel menuju Masjid Nabawi ya. Melewati 2 ring hotel kalau nggak salah. Jadi kita akan masuk ke Masjid Nabawi sekitar 4 menit ke halamannya ya. Dan nanti Bapak Ibu ada waktu tuh ya menjelang sholat subuh. Kalau datangnya lebih awal, kita manfaatkan untuk melaksanakan sholat tahajud ya. Syukur-syukur sampai 8 plus 3 ya, 11 rakaat itu lebih baik. Tapi kalau tidak sempat karena waktu dan seterusnya, 2 rakaat boleh ya. Kemudian apalagi 4 rakaat juga boleh ya, dan seterusnya. Syukur-syukur sampai 11 rakaat dengan witir ya. Nah, nanti kan masih ada waktu nih, space untuk menjelang azan atau menjelang qomat biasanya agak lama
ya, itu kita manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Jadi jangan membuang waktu pada saat kita berada di Madinah, lakukan untuk ibadah, ya, karena kita datang ke sana kan untuk ibadah, ya. Jadi Bapak Ibu baca Quran, ya, sambil menunggu azan, nggak perlu ngobrol lain dengan teman-teman kita, ya. Baca Quran sampai nanti waktu azan waktu qomat berkumandang, baru kemudian kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, ya. Dan setelah sholat subuh, kita agendakan Bapak Ibu pulang ke hotel untuk sarapan pagi. Jadi jam 7 biasanya pulang dari sholat atau jam 6, ya, itu sudah disiapkan sarapan pagi, ya. Nah, nanti ada agenda yang Bapak Ibu ikuti selama hari kedua, ya, hari kedua, mungkin hari pertama, ya, di Madinah. Nah, kita ikuti agenda itu, ya, city tour ke beberapa tempat, ya, bersejarah di lingkungan Masjid Nabawi. Nah, dan juga kita misalnya yang terpenting kita nanti akan diagendakan untuk menuju Raudhah, ya, menuju pemakaman Baqi, ya, para syuhada, kemudian apalagi ziarah-ziarah di Jabal Uhud dan seterusnya, ya, nanti kita agendakan. Tapi prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah selama berada di Madinah, usahakan selalu ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, seperti pernah disampaikan pada saat manasik, 1 kali sholat di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Jadi mumpung kita berada di Madinah, waktunya terbatas, kalau nggak salah 3-4 hari, ya, di Madinah, karena hari Selasanya kita harus berangkat lagi ke Mekah. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau tidak uzur, kalau tidak ada halangan, datanglah ke masjid lebih awal, lakukan ibadah, ya, sholat berjamaah selalu di masjid, agar poin kita selama benefit kita, keuntungan kita selama di Madinah memang betul-betul kita dapatkan. Nah, nanti banyak agenda yang kita jelaskan. Nah, menjelang keberangkatan hari H, Bapak Ibu mungkin ada yang lupa nih cara umrohnya. Biasanya nanti kita akan melaksanakan manasik tambahan, ya, pemantapan manasik singkat di malam hari di hotel. Nanti Bapak Ibu dikumpulkan untuk pemantapan melaksanakan manasik besok paginya. Nah, persisnya nanti Bapak Ibu hari Selasa, ya, jam 13 itu kita meluncur dari hotel di Madinah menuju Mekah. Oleh karena itu, jauh sebelum itu Bapak Ibu harus sudah menggunakan pakaian ihram, ya. Syukur-syukur sudah sholat zuhur, ya, sudah makan siang dan seterusnya. Jam 13 tepat kita berangkat dari dari hotel dengan sudah pakaian ihram. Bapak-bapak sudah menggunakan pakaian ihram seperti yang sudah kita bimbing dalam manasik, ya. Kemudian ibu-ibu juga sama, ya, sudah mandi, sudah pakai wangi-wangian, sudah apa? Karena apa? Karena nanti pada saat ihram Bapak Ibu tidak boleh pakai wangi-wangian. Jadi sebelum berangkat sudah kita gunakan. Nah, nanti kita berangkat bersama-sama dari hotel menuju Bir Ali, ya. Jaraknya sekitar 15 menit lah, ya, dari hotel menuju Bir Ali. Apa tujuannya? Untuk mikot, ya. Mikot itu awal mula disyariatkannya pelaksanaan umrah. Bir Ali, nanti di sana ada masjid, Bapak Ibu turun dari bus, melaksanakan sholat di masjid 2 rakaat, ya. 2 rakaat, lalu kemudian doa seperlunya, dan mungkin kita masuk lagi ke masjid. Nah, ke bus, ya, masuk lagi ke bus, dan kita nanti dibimbing untuk membaca doa melaksanakan umroh, ya, niat umroh, ya, oleh mutawif nanti di dalam bus. Nah, karena diagendakan ada juga yang naik kereta, tetap sama. Kita berangkat ke Bir Ali semua, baik yang mau naik kereta maupun naik bus, sama-sama harus ke Bir Ali untuk mengambil mikot, ya. Yang dari Bir Ali nanti yang kereta mungkin akan menuju ke stasiun, yang pakai bus kita langsung menggunakan bus dan meluncur ke kota suci Mekah. Bapak Ibu, perjalanan dari Madinah ke Mekah kalau pakai bus sekitar 5 jam paling cepat, ya. Dan kalau menggunakan kereta ya sekitar 2 jam, ya, lebih cepat. Nah, saya kebetulan akan masuk menggunakan bus, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan bimbing selama perjalanan. Singkatnya, ya. Nah, nanti kita akan berhenti di rest area untuk, ya, bersih-bersih dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu, pada saat sedang dalam keadaan di bus sampai turun nanti di Mekah sampai selesai, itu Bapak Ibu sedang dalam keadaan ihram, ya, sedang dalam keadaan sudah umroh, ya. Oleh karena itu tidak boleh melaksanakan atau melakukan hal yang dilarang, ya.
yang pernah kita jelaskan ya dalam manasik. Nanti kita jelaskan ulang pada saat manasik pemantapan di Madinah. Sampai di Mekah nanti Bapak Ibu ya sekitar pukul 9 ya. Kemudian jam 9 udah nyampe di Mekah ya. Atau cepat-cepatnya jam 8 ya. Bapak Ibu nanti akan diarahkan menuju hotel, pembagian kamar, hotelnya Olayan Ajiat ya. Nama hotelnya ingat ya Bapak Ibu, nama hotelnya harus diingat karena nanti siapa tahu begitu keluar dari hotel, pengen ke masjid, pulang, lupa hotelnya namanya. Nah ini nanti di ID card itu ada. Jaraknya dekat sekali ya. Dari pelataran masjid itu sekitar 3 menit lah ke hotel kita di Olayan di Mekah ya. Jadi nanti Bapak Ibu begitu sampai di hotel, mungkin akan makan malam ya. Setelah makan malam, lalu Bapak Ibu bersih-bersih, pembagian kamar, dan mau berwudu lagi silakan, yang batal nanti wudu, tapi dengan catatan pada saat masuk ke kamar mandi, pada saat itu ya, nggak boleh menggunakan wangi-wangian, termasuk sabun, karena kita sedang ihram, sudah mulai akan umroh dan ihram, nggak boleh menggunakan yang wangi-wangian, hindari ya. Jadi silakan berwudu, silakan bersuci ya dan seterusnya. Bapak Ibu, kemudian kita selesai dan kita turun kumpul di lobi. Bersama-sama kita berangkat karena ini hari pertama ya di Mekah. Barangkali ada yang belum hafal, nanti kita akan berangkat bersama dengan saya pembimbing dan dengan mutawif juga ya, pembimbing di sana. Berangkat nanti pas di halaman masjid kita akan memberikan penjelasan peta lokasi. Kalau nanti Bapak akan berangkat sendiri atau pulang sendiri, tahu alamat patokannya. Nanti di sana itu yang masuk pertama kali biasanya yang gampang di situ, begitu masuk itu ada WC 3 ya. Hotel kita ini begitu masuk sebelah kirinya itu ada WC 3. Dan jadi patokannya itu dari WC 3 kita masuk ke kiri, itulah hotel kita. Itu aja yang paling patokan. Nah, nanti kita jelaskan. Setelah itu kita akan baca doa sebelum masuk ke dalam masjid, baca doa masjid dibimbing masuk masjid dibimbing oleh mutawif ya. Kemudian nanti kita diarahkan ke Hajar Aswad. Ya, ke pelataran Ka'bah ya, mulailah kita tawaf ya. 7 kali putaran. Kalau bacaannya seperti apa? Bacaannya boleh mengikuti mutawif kalau kedengaran, atau kalau tidak kedengaran karena banyaknya jamaah, mungkin Bapak bisa baca buku panduan yang disiapkan oleh Hawa ya. Atau saya sih baca apa aja yang bisa, boleh baca apa saja ya. Yang penting baca bacaan yang zikir dan wirid ya. Kecuali nanti pada saat ke rukun yamani kita bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar dan seterusnya sampai di Hajar Aswad. Itu aja yang dianjurkan oleh Rasulullah. Selebihnya putaran itu boleh baca apa saja. Tapi untuk memudahkan Bapak Ibu ikuti saja bacaan yang disampaikan oleh pembimbing ya. Nah, setelah selesai 7 kali putaran, kita nanti mundur ke arah Maqam Ibrahim ya. Lalu kita kalau ada tempat sholat 2 rakaat. Sholat pertama, rakaat pertama bacanya Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua bacanya Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selebihnya sama ya sebagaimana kita sholat. Nah, setelah selesai sholat nanti berdoa seperlunya dan biasanya nanti akan dibimbing oleh mutawif untuk doa bersama ya. Jangan lupa catatan selama tawaf tidak boleh menggunakan HP ya. Kapan dong menggunakan HP? Boleh nanti setelah selesai doa bersama. Ya, biasanya setelah selesai doa, menjelang keberangkatan sa'i, Bapak Ibu nanti diberi kesempatan beberapa menit untuk foto ya. Boleh ngambil video, baik foto untuk dikirim ke keluarga atau nanti foto bersama dengan pembimbingnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan minum air zam-zam ya, di belakang Maqam Ibrahim ada di situ ya. Kemudian diarahkan menuju tempat sa'i. Kemana? Ke Bukit Sofa. Ya, dari Bukit Sofa kita turun ya menuju Bukit Marwah sekitar 450 meter. Jadi satu kali perjalanan dari Sofa ke Marwah itu 450 meter. Kemudian dari Marwah balik lagi ke Sofa, terus balik lagi sampai 7 terakhir, posisi terakhirnya ada di Marwah. Itu putaran ke-7 ya. Dan di sini nanti bacaannya apa? Ikuti aja nanti bacaan yang disampaikan oleh pembimbing ya. Sampai di Marwah, kita baca doa akhir, kemudian kita keluar dari Marwah, dan di situ
ada tahallul ya. Bapak Ibu akan digunting rambutnya oleh jamaah masing-masing kita ya, yang perempuan oleh perempuan, yang laki-laki oleh laki-laki. Beberapa lembar sebagai simbol pelaksanaan umroh kita yang wajib udah selesai. Setelah gunting rambut, selesai pelaksanaan umroh kita yang wajib ya. Nah, setelah itu kita kembali ke hotel, istirahat untuk paginya mempersiapkan diri berangkat menuju masjid. Sekali lagi catatan, usahakan selama di Mekah, kalau tidak sakit, kalau tidak ada uzur, setiap kali waktu sholat datang ke Masjidil Haram. Karena apa? Satu kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di Indonesia. Jadi sayang kalau di sana hanya tinggal di hotel. Capek, lelah biasa. Allah sangat senang kepada hamba-hambanya yang keletihan, kecapean, tapi sabar untuk melaksanakan ibadah. Gak apa-apa, selama mumpung kita masih ada di Mekah, manfaatkan. Ya, saya kira itu ya kiat-kiatnya, dan nanti di Mekah juga akan ada agenda city tour, ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ada nanti ke Arafah, mungkin ke Taif juga, dan beberapa tempat lain ya yang mungkin akan kita kunjungi. Tapi prinsipnya tadi, selama ada di Mekah dan punya kesempatan bisa datang ke Masjidil Haram, datanglah. Baca Quran, kalau sudah sholat, ya, syukur-syukur sholat sunnah-sunnahnya dilakukan, dan seterusnya. Dengan demikian mudah-mudahan ibadah umroh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan pada Bapak Ibu, tolong ikuti aturan main yang ditetapkan oleh travel kita, termasuk kesepakatan yang disampaikan oleh pembimbing ya. Kalau jam sekian harus kumpul, minimal paling telat ya jam sekian harus datang. Jam 7 misalnya kumpul di lobby, 6:30 harus sudah kumpul. Karena apa? Karena bus kita agak nggak bisa menunggu lama ya. Di hotel ini agak susah untuk parkir lama ya, karena banyak jemaah dan padat. Jadi mohon Bapak Ibu untuk kelancaran kita semua, taati semua aturan main yang ditetapkan. Mengenai hal-hal teknis, gak usah khawatir, Bapak Ibu akan kami bimbing ya secara maksimal ya, dan selalu komunikasi. Dan terakhir lagi, selalu gunakan ini SAL ya. Keluar dari hotel kemanapun Bapak Ibu tolong jangan lepas ini, dan jangan lepaskan ID card ya, kartu gitu ya. Karena di situ ada alamat hotel, ada nama pembimbing, ada nomor teleponnya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya Bapak Ibu tersesat, nah nanti bisa menghubungi nomor itu. Atau ditemukan orang akan membantu menghubungi pembimbing atau menghubungi nomor hotel. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan haji kita atau umroh kita diterima oleh Allah dan makbul, sehingga kita pulang mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.